Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, semoga sehat selalu. Bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai selesai ya, gitu kan. Bukan bukan sampai beduk gitu, sampai nantinya kemenangan ya di hari Lebaran di 1 Syawal. Bapak Ibu semuanya, baik yang ada dari lingkungan pemerintah Kota Kediri atau teman-teman lain yang bergabung dari daerah lain ya, dari pemerintah KL yang lain, selamat datang di bagian pengadaan barang jasa. Memang kegiatan ngaji pengadaan ini kita menghadirkan kemarin itu beberapa yang Mas Saifuddin Zuri, Mbak C, teman-teman itu ya alhamdulillah gitu kan, bisa apa, kita hadirkan guru-guru, ustadz-ustadz itu. Ustadz-ustadz itu kan, yang paham terkait dengan pengadaan, yang nanti akan mengkaji pasal-pasal dan ayat-ayat pengadaan, gitu kan, bagaimana menyikapi, bagaimana mempersepsikan, gitu kan, terkait dengan ayat-ayat dan pasal-pasal pengadaan itu, sehingga bisa diimplementasikan. Atau mungkin ada itu tadi, ada ijtihad itu kan, ada sesuatu hal yang lebih bisa dimudahkan gitu kan di dalam pengadaan barang jasa. Yang seharusnya pengadaan barang jasa itu mudah, akuntabel, cepat. Nah itu kita transformasi ke arah sana. Baik Bapak Ibu, di sini hadir Pak Christian Gamas, ya kan? Beliau sahabat saya. Nah ini guru saya, ustadz saya ini ya, terkait dengan pengadaan barang jasa. Beliau JF pengadaan barang jasa dari Pemkab Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah ini bukan bukan dekat lagi ya, lumayan jauh gitu ya. Nah, terima kasih Pak C bisa hadir dan bergabung di kegiatan ngaji pengadaan ini. Mudah-mudahan nanti sharing yang kita lakukan bisa menambahkan wawasan ya buat semuanya. Baik, saya serahkan ke Pak C untuk ini. Silakan, acara nanti kita akhiri jam 11. Dimohon Bapak Ibu bisa Ya, lebih interaktif. Kalau memang ada pertanyaan silakan diklik tombol rasen, atau nanti kita kasih kesempatan, atau silakan di chat. Kalau di chat nanti kita akan setelah Pak C menyampaikan materi. Silakan Pak C. oke, baik. Terima kasih Pak Kabak PBJ Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada event hajatan ngaji pengadaan ini ya. Kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Bagian PBJ Kota Kediri, kita akan membahas ya tentang kaidah-kaidah yang ada dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini saya dimandatkan begitu ya. Sebenarnya kalau disampaikan tadi terbalik kalau sebenarnya saya lebih juniornya Pak Muklis begitu ya, Pak Kabak PBJ. Jadi sebenarnya ini penugasan yang ya beliau memberikan saya kesempatan untuk menyalurkan begitu ya, memperkaya khazanah pengetahuan saya di event kali ini. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan begitu ya. Nah, pada event kali ini ya, topik yang dipercayakan ke saya itu adalah sebagaimana yang akan tampil di layar sebentar lagi, kita berbicara pemaketan dan konsolidasi gitu ya. Nah, di sini pemaketan dan konsolidasi ini tadi ya kita bahas sedikit-sedikit ya ayat-ayatnya begitu ya, kapan ini diberlakukan dan mengapa kok kita bukan hanya sekedar melaksanakan untuk menjalankan apa yang dituliskan di apa namanya di dalam perpres saja gitu ya, tapi juga ya kita berusaha untuk mengetahui gitu loh, ternyata dari pasal-pasal, ayat-ayat yang ada dalam Perpres pengadaan ini, kalau dilaksanakan manfaatnya itu ya banyak begitu ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, ini kondisinya masih muter-muter. Ya, Bapak Ibu, saya izin untuk sambil mengisi slide-nya supaya terlihat. Saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya. Nama saya Christian Gamas.
Saya fungsional pengelola pengadaan barang jasa, ahli muda. Eh, Walaupun saya di Kaltim, berasal dari Kaltim, tapi saya banyak di Jawa Timur ya, khususnya Surabaya dan Kota Kediri begitu. Nah, jadi kalau dari waktu itu pendidikan saya di Universitas Surabaya, di daerah Ngagel, Rungkut ya, Rungkut, Tenggilis. Nah, itu alma mater saya begitu. Jadi saya dari tahun 2003 sampai 2010 ya menempuh pendidikan S1 dan S2 di sana begitu ya, di Universitas Surabaya. Kemudian dari 2013 sampai 2022 itu saya warga Surabaya begitu ya. Istri saya ngambil spesialis di pendidikan profesi dokter spesialis di Universitas Erlangga ya. Jadi saya berdomisili di Gubeng Kertajaya waktu itu, tiap minggu gitu ya, bolak-balik Surabaya. Adik-adik saya juga ada di Kota Kediri ya, di IIK. Nah, kebetulan koasnya untuk dokter giginya dia di Rumah Sakit RSUD Gambiran tuh, dekat banget. Jadi bolak-balik nih, saya familiar banget dengan Kota Kediri begitu ya. Nah, di situ kota yang nyaman sekali, kangen banget ke sana lagi ya, karena sekarang sudah pada balik semua ke Kaltim. Jadi domisilinya sudah ya tetap di Kaltim begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan apa yang mau saya sampaikan pada hari ini, saya akan membahas sedikit tentang konsolidasi begitu ya. Wah, gagal connect nih bareng saya. Oke, saya sebentar ya Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir. Sampaikan materi apa yang perlu akan kita bahas untuk minggu depan. Tes. Halo. Oke, Nah, siap. Gimana Pak Cik? oke. Ya, siap. Mohon maaf agak ada Ya. putus sebentar gitu ya. Ya, baik. Tadi Bapak Ibu, saya coba share screen lagi. Materi Harusnya silakan sudah bisa ini. di-download di sana. Di link yang saya sampaikan Bapak Ibu di ngaji pengadaan. Materi dari minggu kemarin juga sudah ada di sana. Nah, Bisa. sip. Ya. Oke. Sip. Silakan Pak Cik. Ya. Baik. Bapak Ibu, saya juga bisa dijangkau oleh Bapak Ibu sekalian. Ini bisa via nomor WhatsApp yang tampil di layar gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menghubungi saya di 0813 30302605 bila ada yang memang dirasa perlu kita diskusikan lebih lanjut begitu ya. Kemudian di sini juga sampaikan sedikit profil saya. Saat ini saya pejabat fungsional gitu ya, pengelola pengadaan barang jasa, ahli muda yang berasal dari jabatan struktural penyederhanaan birokrasi ya. Dulu saya Kasubag, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian pengalaman saya sebagai pelaku pengadaan yang ada di pasal 8 itu sudah pasal 8 Perpres 16 itu bisa dibilang sudah mencakup hampir semua kecuali PA KPA begitu ya. Jadi saya sudah pernah jadi pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, pejabat pengadaan. Dulu sebelum dihapus pernah jadi PJPHP, PPHP. Di Pemda juga sampai saat ini masih sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sama seperti Pak Kabak PBJ Kota Kediri, Pak Muklis, saya juga berpeluang dan berhasil menjadi fasilitator pelatihan di LKPP ya. Jadi saat ini sudah
sampai level 3. Nah, itu kalau untuk standar kompetensi jabatan itu sudah di jenjang ahli muda gitu ya, yang pelatihan yang bisa dilaksanakan. Jadi jenjang pertama dan jenjang ahli muda. Kemudian lagi-lagi sama seperti Pak Muklis, kami juga di LKPP ya, itu probity advisor, kemudian juga mediator begitu ya. Nah, jadi sudah sebenarnya Bapak Ibu beruntung sekali punya kepala bagian pengadaan barang jasa, kepala UKPBJ yang kompetensinya itu diakui oleh instansi pembina gitu ya, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, itu sekilas tentang saya, karena kata orang nggak kenal maka tidak tahu gitu ya. Nggak boleh sayang-sayangan gitu ya. Keren. Baik Bapak Ibu, di sini kita pada prinsipnya ya, tujuan pembelajaran umumnya ya kita mau membahas tentang pemaketan. Pemaketan itu erat dengan konsolidasi saat ini ya, karena adanya modernisasi pengadaan, jangan terlalu sibuk pengadaan barang jasa pemerintah. Sebisa mungkin paket pengadaan itu dibuat semakin minimalis begitu ya. Jadi didorong untuk minimalis. Nah, makanya rohnya konsolidasi itu sebenarnya ya berkaitan erat dengan pemaketan gitu. Kalau bisa itu pemaketannya jangan paket-paket pengadaan barang jasa yang ada di Satker perangkat daerah Bapak Ibu itu jangan terlalu banyak. Nah, nilainya lah yang dikonsolidasikan sehingga nilainya besar, prosesnya semakin efektif efisien dan bisa mendapatkan manfaat value for money yang semakin tinggi sehingga bisa menunjang. Jadi tidak sibuk di proses pengadaan, barang jasanya cepat diperoleh, Bapak Ibu segera bisa memanfaatkan barang jasa itu tadi untuk menunjang pekerjaan pekerjaan di Satker perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing di OPD ya, organisasi perangkat daerah. Kalau paketnya tidak dikonsolidasi berkaitan dengan pemaketan ini ya, kalau artinya anggaran itu semakin besar, paketnya tidak dilakukan dengan optimalisasi yang diarahkan oleh Perpres, otomatis kita menggunakan metode yang konvensional dalam pemaketan, jadinya jumlah paket akan jadi banyak, sehingga perangkat daerah itu sibuk jadi ahli pengadaan gitu ya, sibuk jadi pengadaan, ya sibuk banyak kontraknya gitu ya, banyak dokumen-dokumen yang harus dikerjakan, jadinya malah lupa dengan proses dinasnya gitu ya, proses tugas utama dinasnya. Nah, misal saya ambil contoh di kabupaten saya itu APBD-nya ya, karena kebutuhan semakin meningkat, APBD-nya tahun ini kalau nggak salah kurang lebihnya saya nggak ingat angka pasti, kurang lebihnya 4 triliun. Ini berbeda jauh dengan kondisi 20 tahun yang lalu begitu, yang hanya beberapa ratus miliar begitu ya. Nah, kemudian kalau saya mau coba bandingkan dengan 10 tahun yang lalu aja itu sudah ada penambahan 1/4 dari anggaran yang sekarang. Kami yang tahun dulu itu 2 sampai 2,5 sampai dengan 3 miliar tuh yang dari 10 tahun triliun ya dari yang 10 tahun yang lalu. Nah, kondisinya ketika kita melakukan pemaketan itu tadi tidak melaksanakan pemaketan yang optimal, termasuk tidak menerapkan strategi konsolidasi, itu jumlah paketnya akan menjadi banyak sekali. Nah, kami merasakan benar gitu ya. Jadi posisinya saya di sini kan sebagai yang sharing gitu ya. Jadi saya menceritakan pengalaman supaya mungkin pengalaman ini tadi tidak terulang di tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Dari sekitar 2019 kami sudah berusaha untuk menggaungkan konsolidasi ini tadi gitu ya. Artinya paket itu digabungkan, volumenya yang diperbesar, kemudian jumlah paketnya kita reduksi. Tapi ternyata ada beberapa kondisi ya, seperti luas wilayah. APBD kami besar ini karena luas wilayahnya juga besar gitu ya, 20 ribuan kilometer persegi begitu ya. Ya, jadi itu hampir setara luas Provinsi Jawa Timur gitu ya. Nah, ini agak ada challenge tersendiri begitu ya ketika kita membuat pemaketan yang tidak bisa
dikonsolidasikan sebagai satu paket pekerjaan yang besar. Yang besar itu tadi karena kendala jarak satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, tapi konsolidasi itu tadi kita usulkan sebenarnya bukan hanya sekedar paketnya itu gabung satu, tapi kita coba konsolidasikan itu dari proses pemilihan penyedianya apa segala macam. Nah, terkadang adanya gap kompetensi ini tadi ya, yang kami sampaikan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, berusaha untuk menyampaikan itu belum ditangkap optimal di perangkat daerah. Sehingga pemaketannya itu menjadi yang konvensional, pokoknya kalau di atas 200 juta tender. Nah, dampaknya ke kami di UKPBJ dalam proses tendernya, itu paket itu setahun bisa 600-an gitu. Jadi banyak sekali gitu. Nah, kemudian dampaknya di Provinsi Kaltim ya, Pemprov, itu paket itu bisa sampai 5 ribuan yang tender gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat itu, 2 ribuan gitu yang tender gitu kan. Banyak sekali paket-paket pengadaannya. Nah, ini terlepas dari upaya untuk melakukan tapi bukan berarti nggak ada upaya melakukan konsolidasi gitu ya. Konsolidasi tetap ada, cuman ada beberapa hal teknis yang non teknis yang kita sulit untuk melakukan hal itu karena memang kita startnya itu terlalu tipis antara waktu merencanakan dengan waktu pelaksanaan itu terlalu tipis sehingga kita nggak punya waktu cukup banyak untuk melakukan analisa. Nah, bagi di tempat Bapak Ibu sekalian yang ada di Pemko Kediri, semoga gitu ya paketnya belum sebanyak kami gitu ya. Artinya ini adalah momen yang tepat begitu ya untuk mendorong konsolidasi dimulai dari yang ada saat ini sehingga ketika Bapak Ibu menerima lonjakan dari APBD begitu ya, paket-paket yang ada itu tadi tidak terlalu signifikan naiknya. Nah, jadi polanya Sekaltim ini mirip seperti itu, lah, terutama dengan momentum diundangkannya jadi IKN. Nah, ini betul-betul dalam tanda petik gitu ya, dapat durian runtuh nih. Nah, dari sisi ngelihat dari luar, wah enak nih APBD-nya pada melonjak semua gitu kan. Tapi bagi yang ngalamin, ya namanya ketiban durian runtuh itu kan sakit, Pak. Kalau kena kepala lebih sakit gitu ya. Nah, ini jadi dari 2018-19 rata-rata seluruh kabupaten kota di Kaltim itu mendorong untuk konsolidasi belum terlalu optimal karena kami juga proses meraba-raba begitu ya apa yang harus dilakukan ketika konsolidasi tekniknya seperti apa ini menjadi sulit begitu ya waktu itu belum banyak contohnya. Nah sekarang ini sudah ada cukup banyak contohnya. Jadi di sini harapannya secara khusus ya kita mengetahui aspek regulasi pemaketan dan konsolidasi pengadaan. Ya harapannya di sini bisa dimulai di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian kecil-kecil bagaimana sih melakukan konsolidasi begitu ya. Kemudian bisa mengetahui juga gitu ya adanya pedoman pelaksanaan konsolidasi pengadaan yang ditetapkan berdasarkan SK keputusan Deputi BHPS ya, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 4 tahun 2022. Nah, intinya dari paparan pembelajaran khusus yang pertama dan kedua ini tadi, Bapak Ibu sekalian ya sebagai unit itu bisa mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan konsolidasi pengadaan di perangkat daerahnya masing-masing gitu ya. Karena UKPBJ perannya minimalis Bapak Ibu untuk konsolidasi begitu ya. UKPBJ mau sekalipun untuk melakukan konsolidasi, kalau OPD-nya tidak menyambut, tidak akan terlaksana. Ya, oke. Nanti saya akan sharing juga tuh bagaimana praktek best practice saya dulu tahun 2020 atau 19 ya, itu melakukan konsolidasi dengan kontrak payung begitu kan. Nah itu ada beberapa komoditas yang waktu itu kita kandidatkan untuk kontrak payung dikonsolidasikan seperti alat tulis kantor, kemudian makan minum rapat dengan jasa kebersihan. Akhirnya yang jadi benar-benar yang disambut direspon di perangkat daerah itu hanya jasa kebersihan. Nah, jadi itu juga ya teknisnya. Harapannya ya dengan adanya seperti ini ya perangkat daerah itu terbuka dulu begitu ya untuk melakukan konsolidasi. Begitu.
Ya, yang pertama kita bahas ada 2 hal ya, konsolidasi pengadaan ini, saya bagi jadi 2. Yang pertama ya, aspek regulasinya terlebih dahulu. Kalau mengkajinya ya, kita kaji dari regulasi, ya. Karena topiknya ini kan, tema besarnya adalah mengaji pengadaan begitu ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita ngelihat dari proses transportasi pengadaan, mulai dari Kepres 18 2000 yang masih prosesnya itu manual ya. Baru waktu pada saat saya baru mulai kuliah itu ada Kepres 80 2003. Nah, waktu itu saya cuma bisa masih mahasiswa begitu ya. Saya di salah satu dosen saya itu ada yang melaksanakan proses pembangunan sistem e-procurement di Pemko Surabaya begitu. Nah, sedikit banyak kami diajarkan bagaimana proses digitalisasi pengadaan pada saat itu yang masih proses manual, sehingga Pemko Surabaya itu menjadi pemerintah daerah pertama yang melakukan apa itu namanya istilahnya e-procurement gitu ya, melakukan pertama e-procurement. Itu tahun 2003, 2004-an begitu, 2004, 2005. Barulah kemudian ada Perpres 54 2010 yang mendorong 100% e-procurement begitu ya. Kemudian di Perpres perubahan 54 yang kedua, yaitu Perpres 74 2012, ya ada yang namanya ULP gitu, Unit Layanan Pengadaan. Nah, jadi masih mengkombinasikan dari OPD-OPD buat sebuah kepanitiaan yang ad hoc begitu ya. Kemudian bergeser di Perpres 4 2015, mulai dilakukan varian dari kontrak katalog, varian dari kontrak payung yang namanya kontrak katalog, ada yang namanya e-purchasing secara e-katalog. Nah, kemudian juga di Perpres 70 2012 ya itu juga didorong konsolidasi gitu ya. Barulah itu semua dimatangkan di Perpres 16 2018 yang diubah di Perpres 12 2021 ya. Jadi mulai dari 100% e-procurement, menghilangkan proses manual, kemudian ULP itu tadi yang menjadi unit di bawah, terpusat di bawah UKPBJ, ada fungsi pengelolaan pengadaan barang jasa. Di dalam fungsi pengelolaan pengadaan barang jasa itulah ada kelompok kerja pemilihan. Dulu namanya Pokja ULP, sekarang kelompok kerja pemilihan. Lalu kemudian sekarang juga proses kualifikasi itu juga dilakukan oleh sistem ya. Kita mendorong terbentuknya cognitive procurement secara elektronik ya. Dan itu semua yang melaksanakan adalah procurement agent atau yang disebut dengan Center of Excellence ya. Pusat Keunggulan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau unit kerja pengadaan barang jasa. Nah, unit kerja pengadaan barang jasa ini menarik begitu ya ketika kalau saya berbagi sedikit, dulu tahun 2016, jadi sekitar bulan Agustus sampai dengan September itu sedang digaungkan gitu ya, adanya perubahan Perpres yang terbaru, kemudian adanya Center of Excellence yang dari proyeknya MCAI ya, kalau nggak salah ingat, kalau nggak salah ingat sih, memang benar gitu ya, Kota Kediri salah satu UKPBJ percontohan gitu ya, Center of Excellence percontohan ya Pak Muklis ya, dari proyeknya MCAI dengan LKPP. Nah ini itu didorong tuh untuk membuat perangkat daerah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan walaupun peraturannya belum ada. Nah, Bapak Ibu beruntung gitu ya, salah satu yang pertama terbentuk itu bagian pengadaan barang jasa itu di Kota Kediri. Itu salah satu UKPBJ yang awal begitu ya. Nah, kalau di tempat saya itu ya kita dorong juga begitu ya. Akhirnya terbentuk, sempat dibuat jadi badan begitu ya. Ada ranperdanya, saya masih masih simpan itu draftnya, sudah disahkan di DPRD Kabupaten.
kemudian dianulir tuh sama Kemendagri gitu ya tanggal 8 September 2016. Ini bagian aja begitu. Sebenarnya kalau kita lihat proses pengadaan barang jasa ini terlalu apa ya istilahnya, terlalu rumit ketika kita terlalu banyak keterbatasan ketika Center of Excellence itu tadi tidak di unit kerja yang kewenangannya relatif tinggi begitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di MCAI KPK, MCP KPK, Monitoring, Coordination and Preventing Korsubgah ya, koordinasi supervisi dan pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari area intervensi yang ada ya, kalau untuk di level kabupaten kota, area intervensi pengadaan barang jasa itu yang leading sektornya hanya satu-satunya yang eselon 3, yang lainnya eselon 2 semua. Jadi wajar nih gitu ya, saya dengan Pak Muklis itu rambutnya mulai menipis nih seperti ini. Ini wajar nih gitu ya. Nah, kalau Pak Muklis mungkin karena usianya memang lebih senior dari saya gitu. Tapi kalau usia saya kan masih 30-an Bapak Ibu. Nah, itu karena ngurus di UKPBJ ini tadi gitu ya. Beban kerjanya terlalu tinggi. Nah, karena ya itu tadi transformasinya itu diakselerasi dengan cepat begitu ya. Dari tahun 2000 2021 ada banyak perubahan-perubahan. Nah, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kalau di kajian-kajiannya begitu ya, Perpres pengadaan barang jasa pemerintah ini tadi ya, ini kan berkiblat begitu ya. Fondasi awalnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Unsur-unsur perbendaharaan negara lainnya ya, yang ada di keuangan gitu ya. Karena Undang-Undang Nomor 1 ini juga kiblatnya lagi merujuk kepada Undang-Undang Keuangan Negara gitu ya, Undang-Undang 17 tahun 2003. Ya. Kemudian ada Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, aspek perbendaharaan negara itu kalau diperhatikan tadi ya, itu keuangan, ya kemudian perbendaharaan, itu kan unit kerja eselon 2 sendiri tuh kalau di pemerintah kota atau kabupaten gitu ya. Kalau saya nggak salah. Di sana BPKAD ya Pak Muklis ya, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ya. Nah, kan sama nih kan. Nah, makanya kalau kita perhatikan ya tapi memang sedang dibahas ya Undang-Undang Pengadaan Publik. Jadi bukan tidak mungkin ya 5 tahun ke depan gitu ya, paling paling cepatnya lah kalau prediksi saya itu 5 tahun ke depan, itu akan muncul tuh Badan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di daerah-daerah. Itu akan muncul ya untuk di pemerintah daerah. Karena memang kalau kita perhatikan di sini ya, kita memang sifat rumpun tugasnya administratif karena ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 nih. Ya. Tapi saat ini gitu ya, Perpres pengadaan itu merupakan peraturan pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Nah, berbicara tentang perbendaharaan negara begitu ya, kita disempilkan keluar nih gitu ya. Artinya urusan perbendaharaan negara untuk pencatatan aset dan yang lain-lain ada di BKAD, tapi ya udah untuk urusan proses procurement-nya ini ada lembaga sendiri yang namanya UKPBJ. Nah, di sini mari kita dan UKPBJ ini sebagai yang tadi ya Center of Excellence itu menjadi pusat keunggulan, tapi proses pelaksanaan pengadaan barang jasanya itu ada di satker-satker perangkat daerah, unit kerja yang ada di bawah organisasi perangkat daerah tiap-tiap pemerintah daerah gitu. Nah, makanya kalau kita di sini ya saya kutip dulu nih pasal 1 angka 1. Ya, ada pengadaan barang jasa pemerintah, selanjutnya disebut PBJ gitu ya, adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah. Nah, di sini kita ngelihat nih, ya, beda dengan Perpres yang sebelumnya. Kalau Perpres yang sebelumnya bilang pemerintah daerah, seolah-olah itu tanggung jawab pemerintahan daerah. Nah, kalau di sini ya kita perlu lihat dari instansi pelaksananya. Perangkat daerah itu punya tanggung jawab di proses pengadaan barang jasa pemerintah. Karena apa? Perangkat daerah lah yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa gitu ya. Jadi kalau saya mau menyampaikan begitu kan,
pasti akan ada beberapa kebijakan-kebijakan atas nama pemerintah daerah itu yang diinisiasi oleh UKPBJ. Contoh, sebelum awal tahun itu ada kewajiban mengumumkan RUP. Kalau nggak diumumkan, ada beberapa daerah yang TPP-nya nggak dibayarin, gitu ya. Ada yang nggak bisa ngajukan GU, gitu ya. Ada beberapa daerah yang bisa seperti itu. Nggak tahu nih kalau di Kota Kediri, kalau nggak ngumumkan RUP, sanksinya apa nih Pak Muklis? Potong TPP 1 OPD. Potong TPP, ini berarti termasuk ya, potong TPP Potong 1 TPP 1 OPD. Itu OPD-nya. dipotong. Iya. OPD itu tadi gitu ya. Nah, kenapa kok sampai harus seperti itu gitu ya? UKPBJ ini sebenarnya dia diposisikan sebagai, kalau saya boleh menyederhanakan gitu ya, istri yang kepo dan cerewet supaya Bapak Ibu ya pimpinan perangkat daerah sebagai suami gitu ya, kalau saya analogikan, itu kerjanya lancar gitu kan. Kalau seorang istri gitu kan, biasanya dalam sebuah rumah tangga yang baik begitu ya, pasti istrinya akan ngomelin nih kalau suaminya tukang masih punya perokok gitu ya, habitnya buruk gitu kan, tidak baik buat kesehatan, jelas itu nggak usah didebat begitu ya. Uang dibungkusnya ada peringatannya gitu kan. Nah, istri ngomel, ini nih kamu nih ngerokok terus apa segala macam. Nah, padahal kan maksudnya baik. Nah, kurang lebih seperti itulah posisi UKPBJ. Jadi UKPBJ ini bukan yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang jasa. Tanggung jawabnya nih dalam pelaksanaan kegiatan anggaran Bapak Ibu sekalian itu ada di perangkat daerah karena dituliskan di dalam uh, pasal ayatnya ya begini begitu ya, perangkat daerah yang melaksanakan kegiatannya begitu. Nah, bersumber dari apa? APBD ya, salah satunya ada APBN juga di sini ya. Nah, prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ya, samalah kayak rumah tangga pada umumnya ya. Istri menyampaikan bahwa ini baju disetrika, istrinya nyetrikain misalkan. Istrinya kalau pagi nyiapin sarapan apa segala macam gitu ya. Nah, itu fungsinya UKPBJ untuk mendukung gitu ya, sebagai dalam tanda petik analoginya kalau dalam rumah tangga itu kayak istri. Yang melaksanakan siapa? Tetap kepala rumah tangga ya. Nah, tetap kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah dalam hal ini posisi pengguna anggaran ya. Nah, kalau secara best practice internasional begitu ya, proses pengadaan barang jasa pemerintah itu dilaksanakan mulai dari adanya identifikasi kepada kebutuhan. Ini sangat relevan gitu ya dengan Perpres kita. Perpres kita sudah sangat mengadopsi best practice internasional gitu ya. Jadi sudah sama nih kita mengidentifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini ya dilakukan dengan menspesifikasikan apa kebutuhan kita. Kalau di Perpres pengadaan barang jasa kita, ya inilah tahapannya kita untuk melakukan tahapan perencanaan awal gitu ya. Lalu perencanaan ini kemudian Bapak Ibu, ini nanti dilakukan persiapan. Nah, kalau di best practice-nya, divalidasi ulang gitu ya, di dokumen perencanaan pengadaan kita, direview dan dilaksanakan dalam bentuk dokumen persiapan pengadaan ya. Nah, dokumen persiapan pengadaan itu apa sih yang kita lakukan ya? Kita mencari sourcing gitu ya, mencari sumber di mana kita bisa memperoleh pengadaan barang jasa ini tadi, melakukan enquire gitu ya, bagaimana melaksanakan pemilihan penyedianya ya, melakukan enquire, di sinilah ada proses pelaksanaan gitu ya. Nah, salah satu pelaksanaan startingnya di sini itu adalah melakukan proses pemilihan penyedia. Baru habis itu kan lakukan evaluasi ya. Evaluasi di sini enquire ini kan bisa berupa pengumuman, bisa berupa undangan gitu kan, tergantung metode pemilihannya. Baru habis itu masuk ke negosiasi, barulah pemesanan. Ya, pemesanan di sini karena kita administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan adanya kontrak gitu ya. Baru melaksanakan proses pekerjaan, baru di delivery gitu ya, serah terima. Kemudian baru dibayar. Nah, inilah yang kita adopsi dari
best practice internasional di Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, jadi aspek-aspek seperti inilah yang kita laksanakan, dan ini banyak terjadi di perangkat daerah. UKPBJ paling hanya ya sifatnya kalau dia melaksanakan, membantu melaksanakan, ini bagian-bagian di sini. Itu pun juga proses yang pakai tender, pakai pengadaan langsung, metode pengadaan yang konvensional. Kalau sekarang trennya banyak di katalog, Bapak Ibu. Nah, katalog nih. Bapak Ibu, di sini banyak prosesnya ya, inquire, evaluate, negotiate sampai dengan order. Ada kemungkinan ini Bapak Ibu yang di perangkat daerah yang melaksanakan, karena perpresnya PPK itu masih dimungkinkan ada di perangkat daerah. Makanya tadi saya tidak terlalu berlebihan Bapak Ibu bila menyatakan bahwa UKPBJ sebagai pusat keunggulan itu bukan pusat yang melaksanakan, tapi hanya sebagai supporting, sebagai fungsi pendukung, sama fungsi pendukung seperti di BPKAD, gitu ya. Bapak Ibu Bapeda misalkan, Bapak Ibu proses penganggaran dia mengasis begitu ya. Apakah ini di Bapeda, apakah ini sudah sesuai dengan koridor yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Habis itu dituangkan dalam tahap penganggaran full ada di Bapeda. Keluar dokumen anggaran, yang melaksanakan anggarannya siapa? Bapak Ibu sekalian di perangkat daerah. Nah, ketika melaksanakan tadi, ya melaksanakan melaksanakan proses pengadaan barang jasa pemerintah itu tadi bisa didukung ya oleh UKPBJ, tapi UKPBJ ini tidak melaksanakan proses pengadaannya. Bapak Ibu yang melaksanakan proses pengadaannya begitu. Jadi tanggung jawabnya ini kuat sekali ada di Bapak Ibu ya, di perangkat daerah. Kan sama juga ya sebenarnya. Makanya nanti saya bisa pastikan bentuknya UKPBJ ke depan kalau ada Undang-Undang Pengadaan Publik ya, itu pasti badan. Karena sama ya seperti kayak di bentuk badan-badan yang sudah ada di perangkat daerah di kabupaten kota atau pemerintah provinsi, badan kepegawaian. Ya urusan kepegawaian ada di perangkat daerah masing-masing, pelaksanaannya, pembinaannya di masing-masing gitu. Urusan anggaran ya ada BKAD gitu ya, Badan Keuangan Aset Daerah. Kalau di tempat saya BKAD, kalau di tempat Anda mungkin Badan BPKAD gitu ya. Nah, itu ada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Tapi melaksanakan pengelolaan keuangan aset daerah ya sesuai dengan perangkat daerahnya itu ada di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Nanti ada saat ini sudah ada UKPBJ cuma masih bagian, tapi sifatnya sama seperti badan supporting. Ya, kembali saya dalilnya ini tadi ya. Karena di sini yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa ya ini adalah perangkat daerah begitu ya. Jadi seperti itulah kenapa ulasan singkatnya dari Perpres ini tadi. Saya menyampaikan hal ini tadi, kenapa saya perlu kuatkan empati saya di perangkat daerah. Biar bagaimanapun UKPBJ jungkir balik, Bapak Ibu. Pemaketan ini tadi itu ranahnya masing-masing itu ada bukan di UKPBJ gitu ya. UKPBJ cuma kalau ditanya hanya bisa memberikan advice gitu. Advice-nya seperti apa gitu ya, pemaketan ini nanti sebaiknya secara aturan pengadaan barang jasa bagaimana. Keputusan tetap di perangkat daerah. Mengikuti atau tidak, itu ya perangkat daerah punya keputusan gitu. Ya. Nah, terkait dengan pemaketan barang jasa begitu ya, ini diatur di pasal 20. Ya. Pasal 20, Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini berkaitan dengan pemaketan, kalau kita lihat dari perpresnya, ini masuk dalam bab 4. Bab 4 itu dalam perpres pengadaan itu berbicara perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan ini tadi ya Bapak Ibu, ini masuk ya, di dalam bagian ketiga. Nah, pemaketan. Pemaketan ini ada di pasal 20. Nanti kita buka pasal 20 ya. Sekarang aja lah, nanti takut lupa. Perpres pengadaan. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita buka kita coba ngaji ya nelaah ya pasal 20 itu ya di sini diatur
Nah, ya. Nah, pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, ya. Volume, ketersediaan barang jasa, kemampuan pelaku usaha, dan atau ketersediaan anggaran belanja. Ya, jadi orientasinya itu ada 5 ini, dan itu bisa salah satu atau salah 5. Semuanya mau dipakai lebih bagus, semakin banyak. Karena ada tulisan dan ataunya ini tadi, begitu ya. Ya, dan atau. Jadi Bapak Ibu kalau berbicara mau memaketkan berdasarkan keluaran atau hasil, ya silahkan. Mau digabungkan, dikonsolidasi gitu ya. Keluaran atau hasilnya misalkan ATK dalam satu dinas, apalagi perangkat daerah yang tipe A begitu ya, itu kan punya 4 bidang dengan satu sekretariat, ada 5 bidang. Keluaran atau hasilnya ATK itu tersedia untuk 5 bidang gitu kan. Nah, tapi kalau mau dipaket pemaketannya hanya berorientasi keluaran atau hasil saja, di tiap bidang itu akan ada pengadaan ATK masing-masing. Nah, orientasinya yang penting sekedar punya keluaran atau hasil. Ya. Kalau cuma sebatas itu, Bapak Ibu, ya itu akan terlaksana juga begitu ya. Oke, ATK gitu ya di tiap bidang gitu ya, digambarkan gitu kan. Nah, biasanya kan gambarnya gini nih, ini sekretariat gitu ya, ini satu bidang, bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Kalau hanya sekedar kita berorientasi pada keluaran atau hasil ATK, itu akan ada banyak paket-paket. Ya. Nah, di sini ada paket ATK, sini ada paket ATK, sini ada paket ATK, paket ATK, paket ATK. Apakah salah melakukan pemaketan pengadaan barang jasa dengan hanya berorientasi pada keluaran atau hasil? Jawabannya tidak. Tidak dilarang. Karena di sini orientasinya dengan menggunakan frasa dan atau. Tapi Bapak Ibu akan repot gitu ya. Bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat pengadaan ATK masing-masing. Yang repot itu nanti yang di sekretariat sini gitu ya. Nah, ketika ya yang ATK juga yang tiap bidang repot gitu ya. Belanja masing-masing. Nah, sehingga ada orientasi berikutnya ya. Karena volume barang jasa kita satu kantor ini gede, daripada masing-masing ada, ya sudah, kita berorientasi pada keluaran atau hasil, yang penting kan ada ATK nih, volumenya digabungkan. Kepala dinas selaku pengguna anggaran dengan kewenangannya mengatur pengadaan di dalam kantor dinas saya ini tadi, itu dipusatkan di bagian umum. Nah, nanti digabungkan di sini gitu ya. Nah, tentunya dengan menggunakan metode manajemen rantai pasok yang baik, begitu ya, harusnya bidang-bidang itu tadi tetap bisa punya barang jasa sesuai jadwal, ya, sesuai jadwal, harusnya. Yang penting di sekretariat itu amanah, begitu kan. Jangan anggarannya ada, tapi ketika bidang minta kertas, bidang minta tinta printer, nggak terlaksana, begitu. Ya. Nah, kemudian boleh juga nih mempertimbangkan ketersediaan barang jasa begitu ya. Ya, apakah ada di e-purchasing? Nah, kalau nggak ada di e-purchasing kita bulk buying saja beli dari katalog begitu ya. Melakukan pembelian secara kontraknya secara sekaligus. Nanti tinggal bagian deliver berdasarkan jadwal itu bisa. Kalau pelaku usahanya mampu. Nah, kemampuan pelaku usaha ini kan kita bisa lihat mampu tidak dia mengerjakan sama kemampuan dari sisi permodalannya. Apakah masuk usaha mikro, kecil, nah dan seterusnya. Lalu terakhir adalah ketersediaan anggaran belanja. Idealnya semuanya dilakukan. Ya. Tapi kalau tidak ya terpaksa sungsang gitu ya. Jadi ada juga nih kemungkinan ya Anda melihat ketersediaan anggaran belanja terlebih dahulu dalam melakukan pemaketan, baru dipas-pasin ya dengan keluaran atau hasil dan volumenya, baru dipas-pasin. Nah, itu ada juga kemungkinan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu terkait dengan dalilnya di pasal 20 gitu ya untuk pemaketan.
sebelum saya ke larangan, ya, sebelum saya ke larangan, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, ada enggak ya? Atau Silakan nanti Bapak Ibu, raise hand kalau saja mau ya, present saja, silakan. raise hand saja kalau ada. Kalau nggak ada, saya izin lanjut Lanjut. lagi nih. Oke, sip. 3, 2, 1. Belum ada yang raise hand ya. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu dalam melakukan paketan kita nggak boleh menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing. Ini yang menyebabkan apa ya? Ibarat kata saya kalau di daerah saya itu mau melakukan konsolidasi itu agak sulit begitu ya. Dulu saya berpikir agak sulit. Misal nih, saya punya di kabupaten saya ini kecamatan ibu kota kabupatennya kecamatan Barongtongko. Nah, terus ke kecamatan ada paket di kecamatan Melak gitu ya. Nah, ini kan jaraknya aja sudah sekitar 20 kilometer gitu ya, kalau dengan jalan utama. Nah, misal ada pengadaan obat gitu ya, pengadaan obat untuk puskesmas ya, jadi saya perhatikan banyak gitu ya. Nah, ini kalau dalam proses pengadaan menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing, itu tidak dilarang menyatukan ya, tapi ada panjangnya nih ya. Menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing-masing. Nah, ini kalau pengadaan obat ini masih boleh dilakukan. Karena apa? Gudang besar farmasinya, UPT gudang obat kami ini ada di Kecamatan Barongtongko. Nah, dilakukan pemusatan seperti itu karena nature-nya pemaketan obat-obatan itu tadi kan harus di stok di gudang farmasi. Nah, jadi kebutuhannya puskesmas dikonsolidasikan, digabung, pengadaannya digabungkan, paketnya itu tadi, cara anggaran ditaruh di Dinkes, ya, digabungkan pengadaannya itu tadi, itu nggak masalah gitu. Karena apa? Ya sifat pekerjaannya seperti itu. Nanti dari gudang gudang obat itu dibagi-bagikan. Nggak masalah itu digabungkan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mau melakukan misalkan tender semenisasi. Ya. Kan ini jauh banget 20 kilometer gitu loh. Nah, kalau mau digabungkan paketnya itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi sifat pekerjaan di sini makna sifat pekerjaan itu yang kita perdalam ya. Jadi jangan dianggap bahwa nggak boleh nih gabungkan paket. Hanya dibaca menyatukan atau memusatkan beberapa paket yang tersebar di beberapa lokasi daerah. Stop sampai di situ. Tapi nggak dibaca nih yang bagian bagian menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya. Nah, ini kita harus hati-hati membacanya itu jangan dipenggal-penggal gitu ya. Kalau dipenggal-penggal sakit Bapak Ibu gitu ya. Nah, lalu ada ini menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. Ya, contoh Bapak Ibu kalau saya mau berbicara sifat dan jenis. Ya, kalau jenis kan ini ada pengadaan barang, ya, konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi. Kalau sifatnya itu masih bisa digabungkan, itu jadilah pengadaan terintegrasi. Itu boleh dilakukan. Ada pasalnya di pasal 3 ayat 2. Boleh digabungkan. Karena saling terkait. Ya, karena di sini adalah menurut sifat dan jenisnya. Tapi yang nggak boleh itu seperti apa? Misalkan nih, Anda belanja pestisida, ya, kan barang nih, ya. Kemudian ada makan minum rapat. Barang juga, ya. Secara jenis pengadaan sama ya, sama-sama barang gitu ya. Ya, sama-sama B gitu ya, barang. Tapi ya masa sih pengadaan pestisida ya, racun gitu ya, Anda gabungkan dengan makan minum rapat. Nah, itu kan nggak mungkin digabungkan untuk dapat satu penyedia yang sama. Nah, ya jadi ini larangan. Jadi jangan cuma sekedar, oh ini karena nilai di atas 200 juta langsung digabung, harus tender.
gitu. Jadi tidak seperti itu gitu ya. Banyak yang masih berasumsinya tuh melihat metode pemilihan, padahal tidak seperti itu cara memarketkannya, begitu. Nah, kemudian, saya ke yang larangan berikutnya ya, menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya ya, misalkan yang ini, ya. Bapak Ibu ada pengadaan ATK, ada paket di kantor, ini ada UPT 1 gitu ya, UPT 1 ini 3 miliar, UPT 2 ini 10 miliar, ini UPT 3 ini 4 miliar. Batasan usaha kecil itu adalah 15 M ya. Ini UMK Kop. Nah, Anda gabungkan nih karena niatnya adalah konsolidasi. 10 ya. Jadi ATK ini tadi untuk 3 kantor UPT itu jadi ada 17 M. Nah, ini menjadi seharusnya tadi bisa dilakukan oleh usaha kecil, ada paket-paketnya seperti ini, jadinya nggak bisa dilakukan. Karena kita perhatikan di pasal 6, kalau nggak salah 65, itu ada kewajiban pemerintah untuk mencadangkan sebanyak-banyaknya paling sedikit 40% itu untuk usaha mikro kecil koperasi. Yang boleh dilakukan apa ketika kita mau menyatukan ini tadi? Ya ini, gabungkan buat 2 paket seperti ini. Nah, ini paket 1 nilainya 13 M, ini paket kedua nilainya 4 M. Nah, itu boleh dilakukan ya. Kemudian memecah, nah ini juga nggak boleh nih. Ya, memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi ya. Pengadaan genset misalkan. Ini harganya 10 miliar misal ya. Mesinnya, engine-nya itu 8 miliar. Enclosure-nya ya itu 2 miliar. Yang Anda pecah ini ya. Contohnya nggak pas, sorry. Contohnya nggak pas. Saya jangan pakai angka 10 miliar deh. Misal genset harga 250 juta. Nah, ini baru pas. Nah, ini engine-nya gitu ya. Harganya Anda dapat 150 juta. Kemudian enclosure sama instalasinya ini Rp 100 juta. Nah, ini Anda buat paket masing-masing. Padahal sebenarnya dia satu kesatuan, ada pecah-pecah. Nah, ini jadinya menghindari tender kan sebenarnya gitu loh. Supaya tujuan harusnya kan ini bisa dijadikan satu paket, cuman karena Anda nggak mau tender di atas 200 juta, nah ini dipecah. Ini ada kejadian seperti ini ya, dan sudah masuk penjara orangnya. Ya, karena pecah-pecah paket begitu. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, berkaitan dengan pemaketan begitu ya. Itu dalil dari ayat-ayatnya begitu kan yang sudah saya coba bahas dari Perpresnya langsung gitu. Nah, di sini kita coba belum ada yang raise hand ya Bapak Ibu ya, jadi saya lanjut saja di sini PAKP yang melaksanakannya Silakan Bapak siapa Ibu, begitu kalau ketika mau ada pemaketan. yang disampaikan nih, silakan resen Ya, atau lalu diketik di chat Zoom. Lanjut, Caka Mas. ya siap. Jadi kalau ada yang langsung raise hand ya, jangan nunggu saya selesaikan. Kalau bisa kita langsung, misalkan saya tadi ada paparan, contoh-contoh, Pak, saya mau nanya, ya raise hand aja langsung gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada PA-KPA nih ya, berkaitan dengan kewenangannya begitu ya. Nah, ini saya menjelaskan apa itu PA-KPA ya, berdasarkan pasal 1 gitu ya. PA itu ya definisinya pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran ya pada tingkat Kementerian Negara, lembaga, perangkat daerah. Nah, kuasa pengguna anggaran ya ini menerima limpahan gitu ya. Ya, jadi ada kuasa pengguna anggaran yang menerima kelimpahan kewenangan untuk pengelolaan kewenangan penggunaan anggarannya ini tadi. Ya, karena pelimpahan
maka dia sifatnya pendelegasian begitu ya. Maka muncul Oke. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran ini tadi terbagi jadi 2 ya, di APBN dan APBD gitu. Ini dilihat dari sumber mata anggaran sumber pendanaan. Oke. Nah, lalu ada PPK di sini ya. Jadi PA-KPA turun ke PA turun ke KPA, kemudian bisa diturunkan lagi gitu ya ke PPK. Di pemerintah daerah, saya izin matikan webcam ya karena tadi muncul warning connection tidak stabil. Nah, di sini ada muncul nih yang namanya PPK gitu ya. Walaupun di pemerintah daerah itu tidak mengenal yang namanya PPK itu adalah PA-KPA begitu kan. Nah, tapi pada prinsipnya ya ketika tidak ada rentang kendali anggarannya terlalu besar dalam sebuah pemerintah daerah, ya diatur gitu. Kalau di tempat saya itu diatur hanya untuk OPD khusus. Ya, yang anggarannya gede. Nah, itu diatur. Kemudian KPA PA-KPA kalau mau ada PPK di bidang tugasnya itu boleh menugaskan PPK, tapi nilai paketnya itu tadi, nilai paket yang dia kelola itu hanya 10% dari PA-KPA-nya. Nah, jadi pengaturan seperti ini yang kalau diatur di daerah, syarat pengangkatannya bisa kita tambahkan. Ini ada pertanyaan dari Bu Krisna, saya lihat di meeting chat ya. Izin bertanya jika memecah paket dikarenakan penyedia yang mampu memenuhinya tersebar tidak dapat dicukupi oleh satu penyedia, apakah juga tetap dianggap menghindari tender? Ini pertanyaan menarik ya. Kalau saya perhatikan, salah. Di bagian ini kita bisa ngelihat peraturannya gitu ya. Oke. Memecah paket dikarenakan penyedia yang mampu memenuhi tersebar dan tidak dapat dicukupi oleh satu penyedia. Nah, ini saya kembalikan ke komoditasnya terlebih dahulu nih. Mungkin Bapak atau Ibu Kris ini bisa menjelaskan gitu kepada saya contohnya barangnya apa nih gitu. Silakan bergabung di unmute Ibu Bu Kris ya. Silakan. Mohon maaf, silakan diklik unmute, Bu. Silakan di unmute. Oke, silakan. Dari mana? Saya dari Dinas Kominfo, Pak, mau bertanya. Ini misalkan contoh barangnya itu seperti barang-barang alat seperti server atau produk-produk infrastruktur TIK. Oke. Nah, kondisi yang seperti apa ya, Bu ya, kalau menyebutkan bahwa tersebar tidak dapat dicukupi oleh satu penyedia itu, mungkin bisa dijelaskan Bu, kondisinya. Jadi misalkan satu server perangkat kerasnya itu sanggup disediakan oleh penyedia penyedia A, lalu item lainnya itu disediakan dicukupi oleh penyedia yang lain. Masih. Oke, item lainnya ini misalkan apa nih? Misalkan contohnya? Saya kurang paham teknisnya. Harddisk mungkin atau apa ya? Jadi yang bisa membuat servernya itu jalan gitu loh, Pak. Kalau saya sih ya ngelihat yang produk-produk TIK seperti ini masih bisa sih digabungkan gitu ya. Jadi memang kecuali nih ya ada barang jasanya itu tadi, misalkan gini nih, ada server, kemudian kebutuhannya ada printer, kemudian di sini ada kebutuhannya firewall. Ya. Nah, mungkin server yang kita tuju ini tadi dia tidak punya barangnya. Misalkan ini mereknya A,
Terus ini printer dengan firewall, ini ada merek B gitu ya. Nah, misalnya printer deh, firewall-nya merek C. Nah, kita tinggal ngelihat lagi nih biasanya apakah di katalog itu ada atau tidak. Kalau tidak ada di katalog yang satu penyedia, kita bisa ya mecah-mecah paketnya. Itu boleh. Tapi memang betul-betul terbukti begitu ya, bukan memang cari-cari bahwa oh ini memang nggak ada nih tanpa dasar yang jelas. Jadi kita analisa dulu pasarnya gitu ya. Analisa terlebih dahulu pasarnya, apakah memang benar gitu. Apakah memang benar ini penyedianya memang tidak mampu begitu. Karena memang salah satu orientasi dalam pemaketan memang kemampuan penyedia. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, kalau saya sih melihatnya ini masih mampu diadakan satu perusahaan. Jarang gitu ya perusahaan TIK itu tidak menjual server, printer, firewall. Itu dia pasti masih bisa mengupayakan. Nah, yang nggak bisa biasanya yang nggak bisa gitu, server, printer, firewall. Terus di sini Anda karena di ruang ruang server itu biasanya ada standar keamanan APAR, alat pemadam kebakaran. Nah, kalau ini sifat komoditasnya agak nggak sama nih, ya. Nah, jadi ini kita mau pisahkan boleh nih paket A, ya, yang server, printer, firewall, tapi APAR-nya, alat pemadam kebakarannya, ini paket terpisah. Nah, karena apa? Kemampuan penyedianya tidak bergerak di bidang tersebut. Nah, jadi ini boleh dipisah, gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Bu Krisna ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Mbak Krisna? Pak Muklis mungkin mau ada ditambahkan, Pak? Malah saya mau tanya nih, penekanan nih buat Pak Gamas. Bagaimana jika pengadaan itu dilakukan melalui purchasing nih Pak Gamas? Ya kan? Akhirnya dipecah-pecah tuh di purchasing. Kan yang disampaikan tadi kan bisa tuh dilakukan ke satu penyedia harusnya kan? Tapi saya menggunakan purchasing. Barang ada di purchasing, tapi beda-beda penyedia. Akhirnya kan terpecah-pecah paket. Gimana nih Cak Gamas? Lead bukannya satu kesatuan ya Pak ya, kalau dipecah-pecah malah nggak cocok sifatnya ya. Enggak, itu tadi Iya, yang bukan lift, maksud saya pengadaan itu tadi. Bukan pengadaan lift. Bukan pengadaan lift. Jadi pengadaan itu tadi, apa namanya, server apa itu kan ada di Oh, yang ini. ada di purchasing. Mungkin nggak hal-hal seperti itu kita pecah-pecah dengan cara purchasing gitu kan. Apakah harus ke Oh, satu iya ya, penyedia paham. sama di katalog gitu kan? Gitu. Oh, Gimana nih? ya. Oke, ini terkait dengan strategi belanja ya. Strategi belanja. Kalau saya gitu ya, lebih suka ya apa namanya? Kontrak itu dikit gitu ya, tapi barangnya banyak kalau saya. Nah, selama printer, firewall, APAR ini tadi ada dalam satu penyedia, printer, firewall lah ya, kalau APAR, server, printer, firewall itu masih logis satu penyedia. Tapi kalau APAR itu pasti nggak logis gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih pilih digabung dalam satu penyedia, tapi tidak ada larangannya ya. Kalau kita mau e-purchasing itu beda-beda penyedianya, itu nggak ada larangannya. Ya, karena makanya e-purchasing itu enaknya di pasal 38, itu dia dibuat paling tinggi tuh. Nah, coba kita buka sama-sama pasal 38 ya. Perpres. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya pasal 38. Nah, nih. E-purchasing, ini yang paling atas dulu nih. Pengadaan langsung, baru penunjukan langsung, baru tender cepat, barulah tender sebagai jalan terakhir gitu ya. Nah, e-purchasing ini kenapa kok ditaruh paling atas? Supaya bikin enak Bapak Ibu. Ya. Makanya di e-purchasing ini kita bisa lebih fleksibel dari aspek pemaketan.
belanjanya juga udah fleksibel, ya. Kemudian pemaketan juga kita bisa lebih fleksibel gitu ya. Nah, kalau yang misalkan nih ya, kalau dia di kita nggak mau repot negosiasi gitu kan. Kita cari harga paling rendah dulu. Misal di penyedia A, server yang paling murah bisa kasih paling murah server. Penyedia B bisa kasih paling murah firewall. Penyedia C bisa kasih paling murah di printer gitu ya. Nah, mau melakukan hal seperti ini di e-purchasing nggak ada masalah begitu kan, karena e-purchasing itu sangat fleksibel begitu ya. Nggak ada benturan, apa ya istilahnya, nggak ada benturan dari batasan nilai. Beda ya dengan pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung, udah mentok tuh maksimal 200 juta untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya gitu kan. Gitu. Nah, jadi kaku nih gitu ya. Penunjukan langsung, fleksibel ada kriteria khusus ya, tidak dibatasi nilai, tender cepat, tender. Itu ada mekanisme yang perlu memerlukan proses evaluasi lagi. Makanya e-purchasing ini ditaruh di atas gitu. Jadi kalau mau belanja yang karena ngelihat kemampuan pelaku usaha dan preferensi minat kita gitu ya. Kalau minat kita mau cari harga paling murah, ya kita tinggal browsing aja tuh etalase dan isi di dalamnya. Kita cari. Nah, itu nggak masalah tuh, bukan dianggap pemecahan paket tuh, karena kita udah berusaha untuk pakai e-purchasing. Begitu ya, Pak Muklis ya. Jadi Oke, kalau sih. dia pakai e-purchasing, itu fleksibel gitu ya. Kalau memang, saya milih pecah paket aja biar nggak repot, ya nggak repot negosiasi, ya silakan. Tapi kalau saya senang gabungin satu paket supaya saya bisa negosiasi gitu. Nanti harganya akan turun juga begitu. Ya, Nah, ini strategi ya Bapak Ibu ya. Siap. kalau kita Oke. konsolidasikan strategi nih ya. Mas, silakan Bapak Ibu kalau mau Ya. bergabung. Sebenarnya menarik ya, kita bagaimana berstrategi di pengadaan ini, bagaimana penyederhanaan proses, bagaimana mengoptimalkan output itu tadi ya, seperti kontrak payung gitu kan. Nah, sebenarnya banyak yang perlu apa ya, dikoordinasikan lah dengan perangkat daerah gitu kan. Mana yang pengadaan-pengadaan yang memang harus kita strategikan. Seperti ini laptop belum muncul lagi ya, Cak Gamas ya, yang dari strateginya LKPP yang konsolidasi kontrak payung itu ya, terkait dengan harga itu ya. Ya. Kayaknya belum ada gitu kan. Jadi menarik lah nanti kalau memang ada komoditas-komoditas di mungkin Pemkot Kediri yang perlu kita buat strategi dan semua OPD itu membutuhkan, ya bisa saja kita akan membuat konsolidasi kontrak payung gitu ya Cak Mas ya. Bagaimana harga ini sudah Ya. kita lakukan negosiasi. Mudah-mudahan nanti seperti misal komputer seperti apa nanti bisa kita komunikasikan lah dengan di OPD gitu ya. Menarik. Silakan Bapak Ibu kalau mau bergabung, silakan diskusi. Menarik ini Bapak Ibu bagaimana kita tidak perlu sibuk lagi dengan pengadaan gitu kan. Jadi kita bagaimana kita memudahkan lah pengadaan itu. Pernah juga kita lakukan kan seperti kayak kontrak payung itu tadi. Jadi OPD itu tinggal pesan saja gitu. Pesan dikirim, harga itu sudah ditetapkan oleh UKBBJ. Itu pernah kita lakukan juga gitu. Silakan Bapak Ibu kalau mau menginginkan berdiskusi terkait dengan konsolidasi pemaketan, silakan disampaikan. Silakan klik tombol raise hand atau di chat Zoom. Monggo, Cak Mas lanjut. Oke, baik saya lanjut ya. Jadi berkaitan dengan pemaketan tadi, maka PAKPA bersama PPK, bersama PPTK begitu ya. Nah, itu bisa melakukan diskusi dialog terkait dengan bagaimana melakukan pemaketan. Karena memang digariskan memang merekalah yang orang-orang yang menduduki jabatan inilah yang berperan gitu ya, dalam proses perencanaan pengadaan khususnya di pemaketan. Nah, hati-hati ya dalam pemaketan itu jangan sampai ada yang belum bisa membedakan antara swakelola dengan
penyedia gitu ya. Kadang-kadang banyak ya yang saya masih lihat, banyak yang masih saya lihat ini tadi sebenarnya kalau swaklola itu kan kita berpikirnya ala kaum mendang-mending ya. Aduh kalau beli mahal begini mending saya buat sendiri nih, misal, pengadaan makan minum misalkan gitu ya. Udah kita belanja di pasar aja, pengadaan bahan naturanya itu pengadaan melalui penyedia, tapi proses masaknya kita masak sendiri yaitu lebih murah. Nah, itu kita kalau dalam posisi seperti itu kita berpikir untuk melakukan pengadaan melalui swaklola begitu ya. Ketika kita mau mengerjakan proses untuk mengolah itu tadi supaya jadi output. Nah, ini adalah swaklola. Nah, itu masih banyak tuh yang belum paham gitu ya. Saya swaklola, dia diterjemahkan mentah-mentah. Swaklola tuh kayak mengelola sendiri gitu ya. Sendiri mengelola gitu. Jadi sendirian mengelola. Padahal bukan seperti itu begitu ya. Pada prinsipnya ketika kita melaksanakan proses pengadaan melalui swaklola dengan cara swaklola itu tidak sama dengan proses pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kalau Bapak Ibu mau pengadaan alat tulis kantor dengan cara swaklola berarti Bapak Ibu membuat alat tulis kantor. Ya, kalau masih beli di warung sebelah itu bukan swaklola. Nah, di sini banyak yang masih kurang paham dengan mengapa adanya cara swaklola. Nah, swaklola itu berusaha untuk menghadirkan barang jasa dengan tujuan yang sebagaimana diatur dalam peraturan LKPP ya, bagaimana tampil di layar. Nah, ada kriteria-kriterianya nih gitu ya. Ya, jadi kriteria-kriteria ini tadi kalau terpenuhi maka bisa dilaksanakan dengan cara swaklola, walaupun tidak wajib, bisa ya. Ya, jadi tidak wajib begitu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan mau melakukan jasa penyelenggaraan seminar ya, saya ambil contoh yang ini seminar. Ya, Bapak Ibu mau buat in-house training, nunjuk gitu ya. Misalkan Muji Santosa Training and Consulting gitu ya, mau untuk pelatihan pengadaan barang jasa. Ya, lebih mudah seperti itu ya. Jadi bayar aja biaya kontribusi ke MSTC misalkan atau ke lembaga yang lain. Ya itu boleh-boleh saja dilakukan. Kita tinggal terima beres. Tapi kalau mau melaksanakan penyelenggaraan seminarnya secara swaklola bekerja sama dengan LKPP, ya itu ya boleh juga begitu ya. Jadi tidak ada larangan begitu ya, walaupun ada kriteria-kriteria. Yang penting kriterianya sudah kita temukan, kita berkiblat pada tujuan. Nah, itu menggunakan pengadaan barang jasa swaklola. Nah, ini saya ambil contoh nih pengadaan aplikasi atau perangkat lunak begitu ya. Kalau dalam swaklola kita mau programming sendiri ya, mau buat aplikasi sendiri, kita tinggal bayar honor tim pelaksana kegiatan misalkan dari peralatan komputer yang ada di perangkat daerah kita kembangkan sendiri yaitu pengadaan perangkat lunak dengan cara swaklola gitu ya. Tapi kalau kita beli, kita hire konsultan ya misalkan developer yang ada di daerah Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu berkontrak gitu ya, pelaksanaan pemilihan penyedianya ya. Itu kita mau hire langsung juga bisa gitu. Jadi cara pemaketan ini tadi dilihat dari aspek penentuan caranya itu tergantung dari kemampuan. Salah satunya dengan kemampuan. Nah, yang sering saya lihat tadi ya, saya sempat ngomong, saya pengadaan enggak ada, Pak, melalui penyedia, saya swaklola semua. Alat tulis kantor, alat tulis kantor saya swaklola, Pak. Swaklola gimana? Apakah Bapak Ibu melakukan proses seperti ini? Pengadaan kertasnya. Ya, jadi mulai dari kultur jaringan, membibitkan, baru membuat kebun, baru bikin proses pengolahan, baru buat kertasnya. Apakah swaklola seperti itu yang Bapak lakukan? Oh ya enggak, saya beli di warung, beli di toko tetangga sebelah. Nah, kalau seperti itu tuh bukan pengadaan melalui swaklola, tapi pengadaan melalui cara penyedia karena masih beli sama pelaku usaha. Nah, seperti itu kan masih banyak terjadi yang saya temuin di luar sana begitu ya. Nah, gini pemaketan nih kalau kita melaksanakan pengadaan barang jasa itu ada juga yang ya dilakukan dengan melalui penyedia gitu ya. Tapi sebagian besar kegiatan utamanya melalui swaklola. Nah, untuk perjalanan dinas nih.
Swakelola kalau dia diumumkan di RUP ya dia masuk uang harian, perjalanan dinas, honorarium narasumber kalau misalkan sifatnya untuk mengundang, ya ini masuk dalam swakelola, unsur swakelola karena dia belanja belanja barang jasa, ya belanja uang harian itu tadi di DPA-nya, tapi yang menerima itu adalah penyelenggara swakelola gitu. Nah sisanya taksi, transport, akomodasi hotel, biaya kalau misalkan ada pelaksanaan ini mau melaksanakan swakelola asesmen begitu ya, asesor gitu ya. Nah itu mas karena asesornya tadi sifatnya dari lembaga profesi, dia bukan ASN gitu ya, maka dia bisa diperoleh dianggap sebagai penyedia gitu, pelaku usaha perorangan. Nah, kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, ini disebut penyedia dalam swakelola ya. Nah, ini penyedia dalam swakelola. Nah, ini ada kondisi seperti ini begitu ya. Itu terkait dengan teknik pemaketan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, Bapak Ibu, ayat-ayatnya tadi, pasal 20 ayat 1, saya tidak ngulangin lagi, tapi mari kita coba tinjau gitu, pengadaan jasa telekomunikasi telematika gitu. Nilai Rp200 juta. Nah, kalau di saya begitu ya, pengadaan jasa telekomunikasi gitu, internet service provider, ya ini kalau dia di lokasi yang ada di tempat saya, provider cuman satu, ya walaupun itu dia BUMN begitu ya. Nah ini tetap kita lakukan bukan jadi nilainya tender, bukan karena lantas nilainya di atas 200 juta, lantas dibuat tender gitu ya. Kita mesti ngelihat juga keberadaan pelaku usahanya. Kalau cuma satu-satunya yang mampu di tempat saya cuman BUMN PT Telkom, ya sudah, lakukannya penunjukan langsung, gitu ya. Kalau kita lihat dari kemampuan pelaku usaha yang ada di daerah tersebut, gitu. Kalau tidak banyak ya ngapain ditenderin, begitu ya. Karena itu nanti jadinya tender bohong-bohongan, gitu kan. Langsung saja penunjukan langsung. Lalu juga ada yang pengadaan barang jasa yang khusus ya. Nah, ini contoh di sini pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Ya udah, pengadaan barang jasanya kita bisa secara elektronik gitu ya. Bisa pakai aplikasi My Pertamina atau kalau dia listrik bisa pakai PLN Mobile. Bayar aja langsung. Nah, output dari aplikasi ini tadi itu bisa jadi bukti untuk pelaksanaan pengadaannya. Jadi nggak perlu ditenderin gitu ya kalau misalkan BBM itu di atas 200 juta, biaya listrik itu di atas 200 juta gitu ya. Ini beberapa hal yang perlu saya perlu highlight gitu ya. Kemudian belanja dengan ini aplikasi-aplikasi ini untuk biaya telekomunikasi itu ya, paket data begitu ya. Nah, makanya jadi kalau berbicara yang larangan-larangan seperti ini jangan dipenggal-penggal. Kita lihat di sini ya, ini ada di sini sifat pekerjaan gitu ya. Sifat. Nah, jadi sifat ini tadi yang jadi perhatian gitu ya, ketika kita memperhatikan apakah yang larangan atau tidak begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi RUP ya, memang kadang-kadang saya ngelihat di sini juga ada rencana metode pemilihan ya. Di sini kita lihat ya di sini semua rencana metode pemilihan ini udah include bukan hanya yang di pasal 38 atau pasal 41 saja, tapi juga adanya PBJ khusus gitu ya. Seperti yang metode lain seperti sayembara, kontes. Nah, ini masuk juga yang perlu diumumkan. Nah, ini jadi perhatian juga Bapak Ibu ketika melakukan pemaketan. Oke. Lalu ada juga ya, ini kaitannya dengan penganggaran utang gitu ya, pengukuran utang. Nah, ini masih belum kadang masih ada yang input juga gitu karena sebenarnya ini pengadaannya tahun lalu tapi masuk dalam DPA terus DPA-nya terintegrasi dari SIPD, bingung nih masukannya kemana. Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya tidak usah diumumkan karena proses pengadaan barang jasanya sudah lampau begitu ya.
Nah, Bapak Ibu, kita perlu pahami pola pikirnya untuk melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah itu tadi dengan tipe-tipe kontrak yang ada begitu ya. Ini best practice di luar, ada yang kontrak payung. Kontrak payung itu bisa berupa framework atau open book, ada yang standar gitu ya. Nah, kita kebanyakan itu ada di yang standar gitu ya. Nah, prosesnya. Jadi barang-barang yang jasa yang ada di standar ini tadi karena nilainya ada banyak biasanya lebih dari 80%-an, biasa kurang lebihnya, itu mohon jumlah paketnya lah yang direduksi dan dikonsolidasi begitu ya. Nah, ketika kita berusaha untuk mengkonsolidasi, maka kita bisa melakukan metode temui dulu metode pemilihan penyedianya. Di sini cara metode pemilihan penyedianya ya, kita lihat dulu dari ini ada bagan simple gitu ya. Apakah kita bisa buat sendiri gitu ya? Kalau kita bisa ya kita lakukan secara swakelola. Kalau tidak, apakah metodenya itu tadi menggunakan pengadaan yang sifatnya khusus gitu ya? Kalau tidak, kita gunakan prosedur PBJ reguler. Ya. Kembali nih kalau di sini belum terdeteksi saringan keduanya bukan kalau tadi kan ada PBJ khusus tuh yang ada di bab akhir Perpres pengadaan. Nah, ketika di sini ya tidak bisa dilakukan, tidak termasuk kriteria PBJ khusus begitu ya. Nah, tapi masih juga nih tidak mungkin memperoleh penyedia gitu ya, karena ketersediaan pelaku usahanya sedikit, misalkan contohnya. Maka kita masuk ke dalam kondisi yang seperti ini, ya penunjukan langsung, misalkan. Di situ ada negosiasi teknis. Nah, bagan ini tadi untuk menyederhanakan pola pikirnya di aspek manajemen rantai pasok yang berikutnya ini tadi gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya saya sudah kurang lebih 22 menit. Saya izin Pak Muklis, Pak Kabak untuk lanjut ke konsolidasi ya. Kalau untuk aspek pemaketan sudah selesai, tapi saya ngeliat belum ada yang resen dengan chat, jadi saya izin lanjut ke konsolidasi. Dulu konsolidasi ya itu muncul di Perpres 54 2010 pada perubahan, kalau nggak perubahan kedua, perubahan ketiga begitu ya, saya lupa pastinya. Di sini muncul di ayat 7 pasal 129 di mana ada bahasanya pimpinan KLDI mendorong konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Tadi di awal saya sudah menyampaikan kita sudah mendorong transformasi gitu ya. Nah, transformasi dengan peraturan terbaru. Konsolidasi ini menjadi sesuatu yang erat kaitannya dengan pemaketan, tapi pemaketan yang plus-plus begitu. Jadi kita melakukan pemaketan udah benar nih. Nah, tapi setelah ada paket-paket itu tadi gimana cara dapat nilai plus, nilai tambah. Nah, di sini digariskan dalam Perpres Pengadaan Barang Jasa di angka 51 pasal 1, konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan. Menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang sejenis. Tapi sifatnya strategis ya. Makanya nanti di sini dia menghasilkan value added gitu ya, atau nilai tambah. Ya, nilai tambah. Nah, nilai tambahnya ini tadi diperoleh dari mana? Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belanja, masalah teknis siapa yang melakukan gitu ya, ada konsolidator. Bapak Ibu belanja wireless, mouse wireless gitu ya, lusin, 1 lusin, 2 lusin. 1,5 lusin itu kan ada mouse yang murah-murah gitu ya, yang warna-warni gitu kan. Itu 5 ribuan gitu ya, harga kulaannya gitu. Nah, tapi kulaannya itu tadi puluhan ribu gitu ya. Kulaannya itu tadi kalau beli 2 lusin dapatnya 143.000 total rupiahnya. Kalau 1 lusin ini 93.000, kalau setengah lusin atau 6 aja itu 55.000. Jadi di sini ada muncul nilai tambah gitu ya. Nilai tambah. Kenapa? Semakin banyak Bapak Ibu belanja, harga satuannya makin murah. Nah, ketika itu jasa anggaplah ini si Tania ini ya, ini dia menerima pesanan dari beberapa orang gitu.
digabungin 3 lusin, 1 lusin, 1 lusin, 2 lusin, total ada 7 lusin. Kalau dibelanja pretelan dengan harga yang berlaku di pasaran, ya jadinya total 565.000. Kalau belinya pretelan masing-masing. Nah, ketika digabung dengan satu pelaksanaan, ya, maka sekali belanja tadi dengan strategi itu jadinya 522.000. Ya, tinggal nanti habis itu dibagi-bagiin aja ke pemesan yang tadi gitu ya. Uang yang diterima itu sebenarnya harusnya 522.000 kalau belanjanya masing-masing terpisah. Cuma karena dikonsolidasikan, jadinya ada penghematan sebesar 43.000 ya. Ini keuntungan kalau di jasa titip gitu ya, karena dia ceritanya di sini jasa titip. Tapi kalau kita pemerintah kan nggak bisa ya, kelebihannya itu jadi masuk ke kita. Kelebihannya ini tadi ya, kalau di pemerintah ya ini jadi silpa nantinya ya. Kalau di akhir tahun belum bisa dibelanjakan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pengadaannya di awal tahun, terus konsolidasinya sudah selesai, nah ini bisa digeser untuk penggunaan anggaran yang lain begitu ya. Atau di APBD perubahan dibuat anggaran baru untuk pembuatan paket-paket yang lebih dibutuhkan. Nah, konsolidasi ini kekuatannya eksponensial Bapak Ibu ya, bukan cuman deret hitung begitu ya. Misal nih ya, kalau dia tadi awalnya belanjanya mouse itu 7 lusin mouse gitu ya. Nah, ini ada pesanan 10 kali lipat. Nah, pesanan 10 kali lipat. Kalau tadi di sini penghematannya 43.000 ya. Apakah kalau ordernya 10 kali lipat penghematannya hanya 430.000? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Dengan harga pasar yang sama, perhitungan paket-paket itu tadi, ada penghematan sebesar 2.850.000. Jadi ada penghematan sebesar 65 kali lipat. Jadi volume ini ya, volume untuk khususnya untuk pengadaan barang ya, volume ini bukan deret hitung gitu ya. Kalau tadi kan hanya 43.000 nih, kalau kita menggunakan deret hitung 10 kali lipat berarti 43.000 tambah 43.000 tambah 43.000 sampai 10 kali 430.000. Ternyata hitungannya ini deret eksponensial gitu ya. Jadi yang dihemat ini adalah sebesar 2.850.000 atau sebesar 65 kali lipat. Ini adalah kekuatan konsolidasi gitu. Konsolidasi. Jadi konsolidasi ini tadi bisa dilakukan dengan banyak cara ya, Bapak Ibu. Bisa dilakukan di tahap perencanaan pengadaan. Yang penting identifikasinya dilakukan secara menyeluruh ya. Kemudian juga perlu komunikasi komitmen ya. Ini yang susahnya di situ ya, yang susahnya di situ. Jadi ketika komitmen itu terbentuk, maka lahirlah sebuah strategi pengadaan yang selaras bagi seluruh unit organisasi. Saya ke contoh-contohnya saja begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang lain Bapak Ibu mungkin bisa baca teknisnya langsung, tapi ada beberapa kategori barang jasa yang sifat berdasarkan karakteristiknya. Ini sudah ada contoh-contoh yang rutin seperti alat tulis kantor, leverage gitu ya, yang kayak pengadaan laptop dalam jumlah besar gitu ya. Kemudian ada yang bottleneck ya, kalau dia tidak segera tersedia maka pelayanan bisa terhambat. Critical, kalau dia tidak tersedia maka fungsi bisa mati begitu ya, fungsi organisasi bisa mati. Nah ini contoh, itu contoh-contohnya tadi ya sama definisinya. Pada prinsipnya kalau konsolidasi umumnya kita berusaha menggeser pengadaan-pengadaan yang sifatnya rutin ya, itu digabung-gabungkan kuantitasnya sehingga menjadi besar, maka kita bisa mendapatkan daya ungkit atau leverage. Ini biasanya konsolidasi dilakukan karena kita meningkatkan nilai belanjanya ya, nilai spendingnya itu meningkat.
sehingga dapat penciptaan nilai atau adanya value added begitu ya, pertambahan nilai. Nah, itu yang kita biasa lakukan ya dalam proses itu yang kita harapkan menjadi keluaran dari proses konsolidasi. Intinya adalah penggabungan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Penggabungan kebutuhan. Tapi tetap aspek kaidah dari penggabungan kebutuhan tadi juga tidak boleh ya melanggar apa yang menjadi larangan di pasal 20 ayat 2 ya. Oke, dalam konsolidasi pengadaan ini bisa pakai penggabungan anggaran ya. Contoh di sini ya, belanja obat. Nah, tadi ini dia dikonsolidasi nih, 2 puskesmas. Ya. Bisa dilakukan dalam proses konsolidasinya, sudah diidentifikasi kebutuhannya gitu ya. Aduh, kepencet. Nah, sudah ada identifikasi kebutuhan. Nah, di sini RKA-nya ya digabungkan kode anggaran yang Puskesmas Barong Tongkok dengan Puskesmas Melak digabung gitu ya. Yang ini digabung. Nah, terus kemudian penggabungan ini tadi harus diikat komitmennya begitu ya. Ada ini mengacu kepada keputusan Deputi BHPS ya, LKPP tentang pedoman konsolidasi. Jadi nanti jangan sampai sudah dikonsolidasikan ternyata yang punya barang itu nggak dapat barangnya. Nah, jadi ini dibuat berita acaranya, lalu proses pengadaannya dilaksanakan, nanti barang jasanya ketika sudah selesai diadakan, barang jasanya dikembalikan, kontraknya, pembayarannya dibayar, kemudian barang jasanya didistribusikan. Nah, ini dilakukan pada saat RKA pengadaan, pengumuman RUP pengadaan dan penetapan konsolidasi pengadaan. Jadi pada saat masih perencanaan pengadaan. Dokumen ini dibuat, baru diumumkan RUP-nya, baru dilaksanakan perencanaan pengadaannya. Mata anggarannya bisa terpisah-pisah, itu nggak masalah. Yang penting sudah ada pemaketannya digabung dalam satu paket, boleh di RUP begitu ya. Nah, kemudian ada lagi cara yang menggabungkan proses pemilihan. Kalau tadi itu langsung digabung jadi satu paket. Nah, ini menggabungkan beberapa barang jasa paket itu digabungkan dalam proses pemilihan penyedia. Nah, ini contoh ya. Ada kebutuhan beberapa perangkat daerah dengan unit kerja untuk pengadaan meja kerja gitu ya. Nah, di sini ada informasi tentang paket-paket sirupnya, kodenya gitu kan, kemudian nilainya. Nah, ini dikonsolidasikan dulu begitu ya, dibuat berita acaranya, ya berita acaranya di sini cantumkan kode RUP-nya, kemudian nanti proses pemilihannya melalui apa, ternyata ini kan menjadi menjadi tender gitu ya, menjadi tender. Nah, lalu dibuat dulu nih HPS konsolidasinya, masing-masing HPS, ya, baru kemudian jadi daftar kuantitas konsolidasi. Nanti Pokja pemilihan membuat seperti ini berdasarkan dokumennya PPK, baru kemudian di tender, begitu. Nah itu kalau yang pakai tender ya. Nah ini ada lagi yang pakai e-purchasing gitu ya. Ada beberapa dinas, sekretariat daerah apa segala macam. Nah kalau yang ini triknya, kalau karena e-purchasing itu tidak bisa satu kode RUP, itu satu transaksi ya bisa digabungkan RUP-nya jadi satu entitas baru. Misal dibuat satu satker konsolidasi e-purchasing gitu ya misalkan. Baru dibuat digabungkan. Nah, jadi belanjalah dari RUP itu tadi dibelanjain nih. Jadi satu transaksi. Nah, nanti setelah dibelanjakan tadi udah dapat kesepakatan, kemudian kontraknya turun masing-masing karena ini kan beda dinas nih. Ada dinas dari pengendalian penduduk, ada beda KPA juga, ada dari bagian umum, ada dari bagian SDA. Nah, ini kontraknya masing-masing. Jadi proses anggarannya masing-masing, ya. Tapi proses pemilihan penyedianya sama kayak yang contoh tender meja kerja tadi, ya. Kontraknya masing-masing, gitu ya. Nah, ini ada lagi yang tender itemized, ya.
Jadi ada kebutuhan banyak, bisa dapat banyak penyedia. Nah, di sini nanti hasil kebutuhan dari berbagai OPD, ada OPD A, B, C, D, E, ini digabungkan jadi satu HPS gitu ya, dokumen persiapan pengadaan. Kemudian ada spek teknisnya juga tentunya dan seterusnya. Nah, nanti dilakukan tender itemized. Nah, harga kalau itemized itu tadi bisa menang lebih dari satu penyedia, maka yang berkontrak ini nanti bisa aja penyedia B, A, C, ada beberapa penyedia begitu. Jadi nanti masing-masing OPD akan berkontrak berdasarkan pemenang tender yang lebih dari satu tadi. Ini bentuk konsolidasi yang bisa dilakukan. Kemudian ada kontrak payung juga ya, Bapak Ibu ya. Kontrak payung ini sebenarnya kontrak katalog. Jadi mirip dengan yang contoh tender itemized yang kontrak ATK tadi. Ini dikompetisikan, nanti ditayangkan gitu ya. Ini contoh nih dari yang LKPP ya. Kontrak katalog yang konsolidasi pengadaan laptop ya. RUP-nya kalau nggak salah itu mana ya? Nah ini makanya dia dibuat satker baru ya, satker katalog LKPP gitu kan. Nah, kemudian di tender dimenangkan. Nah ini itemized juga nih pemenangnya. Jadi pemenangnya bisa lebih dari satu ya, makanya bintangnya ada banyak. Hasil negosiasinya kemudian dituangkan dalam kontrak gitu. Bapak Ibu, saya di sini bukan ajang promosi vendor ya. Di sini ada beberapa vendor yang kelihatan. Jadi saya ini untuk sarana pembelajaran aja. Jadi bisa di tender itemized begitu ya. Nah, baru hasil konsolidasi kemudian ditayangkan di katalog elektronik supaya transaksi belanjanya itu bisa mudah gitu ya di perangkat daerah langsung. Nah, itu Bapak Ibu, apakah hanya laptop saja yang bisa dilakukan dengan konsolidasi kontrak payung? Enggak, Bapak Ibu. Saya juga sudah pernah melakukan tahun 2020 selama 2 tahun untuk jasa kebersihan. Di sini kita rapat, waktu itu masih pandemi, jadi kami rapatnya secara daring, meminta komitmen dari para pengguna anggaran. Nah, sama nih, kita langsung gabungkan paketnya, distandarkan menjadi beberapa tipe layanan, gitu, tingkat layanan, kemudian itu dikompetisikan dalam proses tender. Nah, ini kita bisa mendapatkan efisiensi 82,85% dari HPS, gitu. Nah, jadi ini dan harganya ini tadi jadi terstandar begitu ya. Misalnya ini yang spek tipe A itu Rp 162. Ya semua OPD yang masuk dengan layanan tipe A itu bisa dapat harga seperti ini. Ya, nanti ini dikalikan dengan bulan, jumlah pekerja dan luas wilayah. Jadinya nanti angkanya dapat tuh nilai kontraknya misalkan sekian miliar gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini jadi habis dari kontrak payung itu ada kontrak pemesanan lagi nanti begitu ya. Kontrak pemesanan ini mengikat di APBD 2021, APBD perubahan 2021 dan seterusnya. Ini untuk contoh kontrak payung konsolidasi yang saya lakukan. Nah, jadi begitu yang bisa dilakukan. Jadi kita dapat pekerjaan yang terstandar gitu ya. Ada aplikasinya juga untuk jasa kebersihan tadi untuk memonitoring pengendalian kontrak berbasis elektronik. Kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau waktu itu belum ada katalog lokal yang semudah sekarang, tapi jadi transaksinya masih manual. Tapi sebenarnya kalau udah punya hasil tender konsolidasi kontrak katalog dengan skema kontrak payung, itu bisa kita tayangkan dengan hasil tender tadi ke katalog elektronik begitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kesimpulannya kita dengan konsolidasi dan pemaketan kita bisa merancang proses pengadaan itu menjadi efektif efisien. Memang di sini ada banyak peran UKPBJ sebenarnya untuk mensosialisasikan, tapi ingat konsolidasi ini tadi membutuhkan upaya proaktif dan kerjasama kolaboratif dari berbagai macam perangkat daerah begitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu setelah dari paparan ini tadi ya, Bapak Ibu bisa lebih terbuka untuk melakukan pemaketan yang menuju arah konsolidasi. Bisa dengan beberapa cara tadi ya, bisa dari sejak anggaran, bisa dikonsolidasikan metode pemilihan penyedianya, boleh itu pengadaan langsung, tender atau e-purchasing sekalipun itu bisa.
atau yang lebih advance yang paling rumit bisa menggunakan metode kontrak payung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan nih ke Pak Muklis Siap. selaku tuan rumah Siap. untuk sesi Makasih. selanjutnya. Ya. Oke, makasih Cak Gamas. Luar biasa nih. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Waduh, udah jam 11 juga ini Cak Gamas. Kelihatannya ada pertanyaan nih Cak Gamas di chat Zoom. Iya, Halo, pertanyaannya dari Ah. dari Pak Hendratma ya. Oh, Pak Hidratma Siap. Trenggalek ya? Iya. Oh, siap. Oke. Silakan Bapak Ibu Saya kalau langsung mau jawab. ada yang Iya, Pak Gamas? Yang pertanyaan dari Pak Hendratma dan Pak Sugeng ini apakah langsung saya jawab atau gimana? Langsung aja deh, langsung. Silakan Bapak Langsung Ibu ya, yang kalau izin ya. mau resen ya, masih ada waktu. Walaupun ini sedikit gitu, silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang resen, mau ada berinteraktif langsung, silakan. Monggo Cak Gamas untuk 2 pertanyaan bisa dijawab. Ya, Pak Hendratma, kalau pengadaan dengan Telkom tadi, bisakah dikategorikan pengadaan yang dikecualikan? Saya tadi sudah sempat ada contoh ya di yang awal tadi, bahwa kalau di daerah saya, BUMN PT Telkom ini satu-satunya internet service provider gitu ya, penyedia jasa layanan internet. Jadi dalam kondisi seperti itu tidak memungkinkan untuk dilakukan tender gitu kan. Nah, bisa jadi penunjukan langsung. Skema penunjukan langsung ya, kita bisa lihat dari kriteria pasal 38 ayat 7 begitu kan. Nah, cuman kalau di pasal 38 ayat 7 kita mau gunakan itu bisa, tapi kalau saya menggunakan skema pengadaan yang dikecualikan praktik bisnis yang sudah mapan. Ya, itu lebih simpel di situ dan pedomannya ada begitu ya. Jadi saya lebih menggunakan pendekatan seperti itu karena kalau di daerah saya PT Telkom satu-satunya, terus tujuan sifat penggunaan pekerjaannya ini tadi untuk pengelolaan LPSE begitu ya. Sudah ada lagi nih apalagi diperkuat dengan yang Perpres yang baru ya. Perpres penugasan BUMN PT Telkom dalam penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik. Yang salah satunya adalah infrastruktur di dalamnya. Ya kalau saya itu dua-duanya masuk tuh ya, bisa penunjukan langsung kalau memang konteksnya LPSE ya, itu bisa penunjukan langsung gitu kan karena ada perpresnya, bisa juga praktek bisnis yang sudah dikecualikan gitu ya, pengadaan yang dikecualikan, nggak ada masalah dengan itu. Kalau situasi pasarnya seperti kebanyakan daerah di Kaltim. Nah, kalau ada banyak internet service provider di tempatnya Pak Hendratma, ya nggak boleh ya masuk ke dalam pengadaan yang dikecualikan. Ada banyak ya di Pulau Jawa itu ada banyak sekali internet service provider-nya begitu ya. Nah, tapi saya bilang tadi nggak boleh tadi ketika dia konteksnya bukan untuk non LPSE ya. Jadi penyediaannya ada banyak, terus apa namanya? Bukan untuk LPSE gitu ya, bukan untuk pengadaan secara elektronik. Nah di Perpres pengadaan secara elektronik itu kan ada penugasan PT Telkom tuh. Nah kalau untuk yang gampangannya gini, untuk penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik yang skalanya besar, ya membantu LKPP bikin sistem gitu ya, itu aja nunjuk PT Telkom. Nah kalau apalagi cuman internet mensuplai jalur data server LPSE-nya, infrastrukturnya. Ya kita berdasarkan mandat dari Perpres penugasan PT Telkom itu tadi, kalau konteksnya LPSE itu masih boleh tuh ya, masih boleh gitu. Jadi kontekstual ya Pak Hendratma. Tapi kalau untuk OPD lain ya belum lah ya kalau saya bilang, kecuali memang yang tadi saya tampilkan belanjanya sudah pakai belanja aplikasi gitu ya. Jadi sudah ada praktek bisnis. Artinya udah banyak provider yang kita bisa pakai yang ini nih, yang belanja dari kayak My IM3 ya, My IndiHome, apa segala macam. Nah untuk yang kantor yang kecil-kecil gitu ya, skema belanjanya. Nah itu kan ada praktek bisnis yang sudah mapan juga di situ. Kita pakai mekanisme penyedia. Nah tapi kalau pakai yang sudah ratusan juta gitu ya, ya untuk misalkan ya untuk pengelolaan internet internet service provider untuk satu lingkungan kompleks perkantoran,
Ya. Jadi memang betul-betul untuk penggunaan umum nih begitu ya. Ya itu sebaiknya menggunakan metode pengadaan yang bukan dikecualikan kalau penyedianya ada banyak. Ya. Jadi analisa pasar dulu Pak Hendrat mah. Atau Gitu. mungkin itu ya Cak Mas ya. Kalau harga seperti apa namanya provider-provider itu kan sudah punya list harga tuh dengan Ya, MBBS sekian, itu sekian, sekian. Nah itu masyarakat pun belinya juga seperti itu harganya gitu loh. Kalau kita beli kan juga nah sama gitu kan. Nah itu kan betul. mungkin Jadi kecualikan gitu kan. yang yang saya catat, yang saya maksud tadi, yang itu tadi betul Pak Muklis. Jadi Hmm, masyarakat itu kalau beli dari aplikasi My IndiHome itu kan harganya sama. Nah kalau sama. pakai yang seperti itu, oke tuh, boleh tuh pakai yang seperti itu. Cuman saya Ya. khawatirnya yang ditanya Pak Hendrat Mani tadi kalau yang kita belanja Oh, gede gitu kan, kayak Astinet begitu ya, atau kayak yang internet corporate gitu kan, yang sudah gede banget lah mainnya ratusan juta. Nah, itu sebaiknya jangan pakai pengadaan yang dikecualikan tuh ya. Tapi kalau ada kompetisinya ya bisa dilakukan kompetisi dengan metode yang klasik. Tapi kalau yang belanjanya kecil-kecil gitu ya kayak bisa lewat My IndiHome bisa pengadaan dikecualikan. Makanya situasionalnya dari bagan yang saya tampilkan ini sebentar terbalik lagi. jadi telekomunikasi yang Uh, dikecualikan itu ya, Cak Mas ya, maksudnya ya. ya, ya Telekomunikasi. Ya. jadi sudah terpublish harganya itu tadi seperti kayak walaupun memang kalau kita bilang kalau di aturannya kan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Tapi kan kadang ya itu apa bedanya sih kita dengan yang belanja dengan di Traveloka, di tiket.com apa segala macam belanja akomodasi hotel apa segala macam gitu kan. Nah, kalau saya sih selama ada aplikasinya kayak My Pertamina, kemudian yang ini ya, mana tadi ya? Makanya sempat saya sampaikan juga nih. Nah, ini. Nah, kalau yang telekomunikasi internetnya seperti ini ya, belanja paket data sifatnya apa ya, yang untuk kebutuhan apa kecil lah gitu ya, belanjanya belanja yang masuk ke dalam kebutuhan rutin gitu ya. Nilainya Ya. ya belanja dari sini saya tidak bisa nih kita buat ini dia kondisi pengadaan khusus, pengadaan yang dikecualikan. Jadi bagan alur pikirnya ini mirip seperti yang ini nih gitu ya. Nah, cuman tadi lanjut nih ya, apakah kalau dia tidak bisa pakai metode pengadaan dikecualikan, kita gunakan prosedur PBJ yang reguler. Nah, kalau situasinya tadi seperti kayak di tempat saya, kalau prosedur PBJ reguler nih, dapat nggak sih penyedia? Lawang penyedianya cuma satu, di tender ya nggak akan dapat. Ya. Nah, maka kita gunakan metode yang melibatkan dialog gitu ya, bisa penunjukan langsung gitu ya. Selain penunjukan langsung, dapat juga nih sayembara, kontes, KPBU gitu ya. Jadi bagan ini tadi ya bisa kita gunakan lah untuk alur pikirnya, menjawab pertanyaan Pak Hendratma tadi. Siap. Kemudian ini ada yang pertanyaan dari Pak Sugeng. Untuk dari Sugeng BPBJ ini dari BPBJ Kediri atau bukan Oh, Pak Kediri Mulis ya, Pak Kediri. Sugeng? Mas Sugeng, Mas Sugeng. Kediri ya, oh Mas ya. Ya. Pak Sugeng menanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dikonsolidasikan pada tahap pemilihan penyedia, gimana nanti dengan dokumen kontraknya? Apakah jadi satu atau dibuatkan kontrak tiap pekerjaan? Nah ini pengadaan barang jasa fleksibel, tapi keuangan tetap yang maha kuasa. Nah, kalau dia dalam proses penganggarannya beda DPA apa segala macam, ya otomatis kontraknya masing-masing. Jadi nanti dalam MDP itu ada banyak kontrak-kontrak lagi gitu loh. Draft kontrak di A, OPDA, draft kontrak di OPDB, draft kontrak di OPDC gitu ya. Ketika konsepnya ini tahap konsolidasi di tahap pemilihan penyedia yang non kontrak payung ya. Yang ya ini nanti kontraknya masing-masing tuh betul seperti kata Pak Sugeng. Makanya saya contohkan di sini yang untuk konsolidasi memang ini dia nah nih masing-masing OPD akan berkontrak sebagai berikut. OPDA, OPDB, OPDC, OPDD. Nah, ini maksudnya di sini ya nanti rancangan kontrak yang tayang dalam dokumen pemilihan itu masing-masing ya OPDA, OPDB, OPDC, OPDD gitu ya. Gitu ya Mas Pak Sugeng ya. Nah, itu.
Ini Ya, pertanyaannya sudah habis yang ada di chat, Pak Muklis. Saya kembalikan ke Pak Kabak. ya, sebenarnya menarik juga ya. Sebenarnya kalau kontraknya itu apakah harus sendiri-sendiri ataukah harus bergabung? Ya itu tadi ya. Dimungkinkan kalau menurut saya ya dua hal itu tadi ya. Kalau mau gabung Ya, tapi dengan jelas tertulis di dalam kontrak itu dari apa namanya dari anggaran yang mana gitu ya. Mungkin saja itu kan juga bisa. ya. Ya, tapi biasanya sih dari teman-teman keuangan itu ya dipisahkan karena anggarannya itu kan dari sumber yang berbeda gitu. Nah, Itu sebenarnya dia. saya bilang ya itu tidak soal juga buat di sisi pengadaan kan gitu ya, Cak Mas ya. Iya. Tapi kan Fleksibel dengan kalau orang harapannya pengadaan. dengan konsolidasi itu kan lebih mudah dari sisi proses ya, proses pengadaan, proses pemilihan bisa lebih lebih sederhana gitu kan, lebih cepat gitu kan karena jadi satu. Tapi manakala dalam kontraknya nanti itu akan terpecah-pecah itu ya yang dimungkinkan saja gitu. Silakan Bapak Ibu, sudah jam 11 lebih 8 menit kayaknya nih Cak Gamas. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada raise hand, mungkin cukup ya kita akhiri kegiatan kita pada pagi sampai siang hari ini. Jangan lupa besok dengan Pak Yudi Santosa terkait dengan pengadaan melalui swakelola. Nah, ini nanti akan dibahas dengan Mantap. Pak Yudi Santosa, Kabak. Sekarang beliau sebagai Kabak Umum Rumah Sakit RSUD Gambiran. Jadi alhamdulillah teman-teman di PBJ ini apa namanya bisa luas gitu kan, bisa bisa lebih berkarya luas gitu kan. Nah, juga kita juga salah satu Javum kita juga ada tugas tambahan di sebagai di instalasi layanan pengadaan di Gambiran juga gitu kan. Jadi ilmu pengadaan itu sebenarnya tidak terbatas gitu kan. Bagian dari pengelolaan keuangan tidak akan mungkin di dalam pengelolaan keuangan itu tidak ada ilmu terkait dengan pengadaan gitu ya Cak Mas ya. Mungkin untuk Iya. kegiatan kita hari ini cukup sekian. Closing statement deh untuk Pak Gamas dalam kegiatan kita pada Iya. hari ini. Oke. Bapak Ibu usahakan untuk proses pemaketan, closing statement saya, proses pemaketan itu kita bukan hanya sekedar terpaku pada metode pemilihan penyedia, ya karena masih banyak sekali yang pokoknya 200 juta tender gitu ya. Nah itu kan itu sesuatu yang masih keliru. Kalau jasa konsultansi di atas 100 juta, oh berarti seleksi gitu ya, lelang dikompetisikan. Enggak seperti itu. Ada aspek pengadaan khusus, ada aspek pengadaan dengan metode-metode yang khusus itu tadi, kemudian ada yang reguler ya, dilihat dari metode pemilihan penyedianya, dilihat lagi juga dengan cara pengadaannya ya, yang jauh sebelum jadi penyedia, cara pengadaannya dengan swakelola atau dengan penyedia. Pemaketan-pemaketan ini tadi akan semakin optimal ya, jumlahnya akan semakin optimal bila Bapak Ibu memahami kontekstual di pasal 20 begitu. Ya, jadi jangan hanya terpaku pada di atas nilai 200 juta berarti satu paket tender. Wah, itu paket Bapak Ibu akan menjadi banyak. Nah, ketika dalam kondisi eskalasi tertentu anggarannya, ada kemungkinan seperti yang saya sharingkan tadi, kita sudah berusaha optimal begitu ya ngelihat bagaimana orientasi keluaran pemaketan itu tadi. Tapi tetap jumlah paketnya ini masih banyak nih gitu. Nah, bagaimana cara mereduksinya? Nah, salah satu cara untuk mereduksinya tadi ya konsolidasi. Ternyata konsolidasi itu bukan hanya sekedar gabungin paket dari hulu sampai dengan hilir. Jadi dari proses pemilihan penyedia sampai dengan kontrak jadi satu. Nah itu tidak seperti itu. Konsolidasi itu bisa dari mulai dari tahapan penggabungan di anggaran, dari tahapan proses pemilihan penyedia, dari tahapan berkontrak digabung pun bisa. Nah tadi saya sempat terima kasih banget sudah diperjelas oleh Pak Kabak. Ya kalau kita orang pengadaan sih maunya kontraknya satu, tapi kan yang nggak fleksibel itu kan yang di sebelah sana. Ya jadi kadang memang kita perlu banyak trik-trik gitu ya. Nah jadi harapannya sharing kali ini trik-trik itu tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata selama penyampaian. Saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Kediri, khususnya UKPBJ melalui Kabak Pak Muklis ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya bagi teman-teman di perangkat daerah lingkungan pemerintah Kota Kediri. Terima kasih banyak. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Pak Baik, Kepala Bagian PBJ.
Baik, makasih Pak C. Luar biasa diskusi dan sharingnya. Apalagi sharing dengan benar-benar pengalaman yang sudah dilakukan di Kutai Barat itu kan. Luar biasa dan terima kasih. Kami dari bagian pengadaan barang jasa pemerintah Kota Kediri menyampaikan terima kasih. Semoga karena di bulan suci Ramadan juga, semoga menjadi amal ibadah lah buat Pak C, Pak Kristen Gamas. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan juga di lain kesempatan untuk sharing kembali dengan kami. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dalam diskusi ini. Dan jangan lupa besok hadir kembali di jam yang sama, jam 9 waktu Indonesia Barat, di link yang sama, ya kan, dengan narasumber Mas Yudi Santosa, Kabak Umum Rumah Sakit Gambiran, terkait dengan pengadaan melalui swaklola. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin mengusulkan materi, kita masih ada 1 minggu ke depan, Selasa, Rabu, dan Kamis minggu depan, silakan disampaikan, ditulis di daftar hadir, usulan terkait dengan materi, insya Allah akan kita wujudkan keinginan itu di minggu depan. Baik, terima kasih, mohon maaf jika selama kegiatan ada kesalahan atau gangguan mungkin jaringan, mohon maaf dan saya akhiri, salam pengadaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.